Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar Baik, Bu. biasa. Yes. Baik, Bu. Baik, Bu. Ngantuk, Baik Bu. banget, Bu. Baik, Bu. Oke, ada yang baik, ada yang luar biasa. Yes. Ada yang ngantuk. Macam-macam ya. Karena kuliahnya jam 7. Oke. Bukan, Bu, karena tadi pagi misa, Bu. Bangun pagi. Oh, karena misa pagi ya. Kalau tempat saya kemarin sore. Oke, baik. Kita mulai perkuliahan hari ini di Zoom dengan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong kepada siapa? Sabina untuk memimpin doa. Berdoa, doa akan saya pimpin dalam Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom meeting ini. Tuhan berkati agar materi yang Ibu dosen sampaikan bisa kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Sabina. Oke. Yang bergabung baru 26 ya. Masih ada beberapa yang belum. Hari ini saya tidak langsung mulai dengan materi kedua tentang populasi dan sampel. Kita akan melihat bersama dulu tentang hasil poster yang sudah dibuat kelompok tentang penggunaan statistik di beberapa bidang. Semua kelompok sudah mengumpulkan ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Mantap, Bu. Mantap, Bu. Tapi belum lihat kan satu sama lain, belum tahu kayak Belum, Bu. Belum. punya temannya Belum, Bu. seperti apa. Nah, kita lihat sama-sama sekarang. Saya akan share screen. Sudah terlihat screen saya, teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Udah. Sudah, Bu, Ya. kalau ini. Nah, ini dari kelompok siapa ya? Statistik Monitor Environment. Ada namanya nggak? Oh, ini. Ada Angelina Anggraini, Suster Agatha, dan Yohanes Rio. Jadi, untuk memonitor lingkungan, ada pengertian statistik, hal-hal yang dibutuhkan dalam static monitor, yaitu ada prediksi, pengujian kualitas, kesiapan darurat, kampanye politik, asuransi, dan keuangan pasar. Oke, kalau kita lihat secara keseluruhan, nah seperti ini posternya. Bagus ya? Ini kelompoknya ada di sini, Angelina, Suster, dan Rio. Kelompok saya, Bu. Oh iya. Keren nih posternya. Lanjut? Lanjut nggak? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Berikutnya ada statistik dalam kesehatan. Kelompok siapa ini? Kita lihat kelompoknya nggak ada. Nggak ada namanya ya. Siapa yang membahas ini? Ada, Bu, tapi kecil, Bu. Oh, kecil. Iya, Bu. Sebelah mana? Paling ujung bawah. Iya, ini, Bu. Nggak ada. Ini. Iya. Apa tulisannya nggak terlihat? Itu nama Jack, Bu, Yayu sama Dika. Oh iya. Cek Yayu sama Dika. Oke, membahas tentang statistika dalam kesehatan. Ada menilai risiko penyakit, pastikan suplai darah yang diberikan aman, kemudian mengetahui suatu penyakit,
lalu informasi pengambilan keputusan ibu hamil. Wih. Keren ya, warna-warni. Kelompoknya Yayu. Halo teman-teman. Keren, Bu. Keren, Bu. Mantap, Bu. Oke, mantap ya. Nah, ini sama ya dengan yang tadi. Jadi kedobel kayaknya ngirimnya. Suster Agatha ngirim, terus satu lagi anggota kelompok juga ngirim. Oke, berarti ada 2. Terus ada lagi nih. Terlihat nggak? Lihat, Bu. Ya, ini ada Statistical Science Improving Agriculture. Ini kelompoknya Abi ya? Alif Abimanyu. Iya, Bu. Iya, oke. Bagus, Bi. Hanya saja masih terlalu banyak tulisannya ya ini. Informasinya banyak sekali. Ya, Bu. Tapi kalau pakai HP itu jelas, Bu. Kalau di Zoom masih jelas sih. Oke. Berikutnya ini ada statistik bantuan obat dan perangkat di Indonesia. Kelompoknya siapa nih? Kelompoknya JJ Armor, Moses sama Cahyadi, Bu. Oh, kok Jason, Bu. Jason. nggak ada namanya di sini. Bagus kalau ada namanya ya. Iya, Bu. Lupa. Nggak cukup, Bu. Lupa, Bu. Biar nanti kalau saya posting, oh ini kelompoknya siapa gitu. Nah, ini ada tentang bantuan obat. Ada jaminan rantai pasokan, kemudian jumlah rumah sakit dan klinik terus meningkat, mendorong keterlibatan sektor swasta. Ini perkembangan alat kesehatan dalam negeri tahun 2018. Nah, ini tahun 2018 ya, apalagi sekarang tahun 2020, 2021 tentang alat kesehatan itu pasti suplainya sangat banyak sekali karena terkait virus corona ini ya. Oke, kita lanjut. Oh, masih loading. Yang belum kelompok siapa tadi berarti? Febiola udah? Febiola belum ya? Coba. Belum ini. Kelompoknya Febi, statistik AIDS in drug and device development. Nah, ini tentang pengobatan yang aman dan perangkat yang akurat. Drug safety. Nah, oh, untung ada kelompok siapa ini? Kevin, Febi, sama Cornelius Reno. Tentang obat. Pas ya, judulnya tentang obat-obatan, fotonya juga. Lalu Marcelino. Nah, terlihat teman-teman? Terlihat, Bu. Ya. Coba Marcel, ini kelompokmu ya? Ya, Bu. Nah, coba sedikit dijelaskan ini apa? Ini kami mengambil topik yang ke-10, Bu, mengenai statistik plays important role in transportation, atau dalam arti bahasa Indonesianya, statistik memainkan peranan penting dalam transportasi. Jadi dari semua isinya itu, yang pertama itu ilmu statistik merancang sistem transportasi umum yang efisien. Transportasi umum itu ada bis, Gojek, dan lain sebagainya.
Nah, untuk penjelasan lanjutnya, ilmu statistik itu memainkan perannya dengan mengumpulkan, menganalisis semua data transportasi untuk menghasilkan pilihan rute yang bervariasi. Mungkin ada yang panjang, ada rute pendek, dan meningkatkan kehidupan perkotaan yang efisien, yang hemat. Lalu yang kedua, meningkatkan keamanan dan keselamatan pada kendaraan. Ilmu statistik memainkan perannya secara integral, dimulai dari desain awal, studi kelayakan, hingga evaluasi program demi terciptanya kesempurnaan keamanan pada kendaraan. Dan yang ketiga, mengatasi efek negatif kesehatan masyarakat. Nah, itu ilmu statistik memainkan perannya dengan bekerja sama dengan para epidemiolog untuk mengevaluasi secara keseluruhan kesehatan masyarakat yang nanti hasilnya akan menjadi pedoman atau acuan untuk memperbaiki layanan transportasi ke depannya sehingga lebih bermanfaat atau tidak terlalu menimbulkan efek yang negatif pada kesehatan masyarakat. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Jadi di sini ilmu statistik memainkan perannya sebagai dasar tujuan untuk membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikan dana atau menganggarkan dana, merencanakan sebuah perencanaan yang nantinya akan mengembangkan kebijakan transportasi. Jadi tidak hanya nomaden atau itu saja. Jadi ada perkembangan transportasi yang bisa lebih baik lah, lebih unggul. Lalu yang terakhir, meningkatkan aliran lalu lintas. Dalam hal ini bahwa ilmu statistik memainkan perannya dengan memberikan fondasi pada sistem transportasi dan metode statistik yang digunakan memungkinkan untuk membangun dan memvalidasi mikrosimulasi kemacetan lalu lintas segala dan mengeksplorasi segala bentuk desain yang alternatif. Ini maksudnya adalah jadi untuk sekarang kan terlebih di Jakarta banyak sekali terjadi kemacetan. Jadi dengan ilmu statistik ini mungkin bisa mengurangi tingkat kepadatan kemacetan dengan membuat gimana mas kayak sebuah data dengan data-data tingkat kemacetan sehingga data-data tersebut mereka sebagai semacam acuan gitu untuk membuat sebuah rute-rute alternatif untuk sehingga tidak terjadi lagi kemacetan gitu. Oke, terima Sekian, Bu. kasih. Ya, terima kasih Marcel. Ya, Bu. Jangankan di Jakarta, di Jogja aja dah macet sekarang ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Delvin, punya Delvin tadi ada ditampilkan belum? Punya Delvin judulnya adalah Statistika Meningkatkan Perawatan Kesehatan. Kalau tadi keselamatan berkendara atau transportasi, punya Delvin membahas tentang perawatan kesehatan. Ada menilai resiko penyakit, ibu sehat, bayi sehat, memastikan suplai darah yang aman, mengukur penyakit pasien. Oh, ini ada yang double ya? Sama dengan kelompoknya siapa tadi? Sama dengan ini, karena topiknya hanya ada 10, kelompoknya ada 11, jadi ada yang double. Ya, yuk tadi ya. Oke. Iya, Bu. Enggak, tadi judulnya sama, tapi membuat posternya kan berbeda. Gitu. Oke, lanjut. Setelah Delvin, Maria Ripka. Sudah belum ya? Maria Ripka, belum ya tadi. Ini. Ilmu statistik meningkatkan transportasi, merancang biaya efektif, meningkatkan keselamatan, mengatasi efek kesehatan
masyarakat, menjaga vitalitas ekonomi, dan meningkatkan aliran lalu lintas. Nah, ini juga nggak disebut Rifka, kelompoknya siapa aja Tidak dicantumkan di LMS posternya. ya. Iya, di posternya nggak ada ya? Iya, Bu. Lupa, oke. Ini juga topiknya sama dengan Marcel tadi ya topiknya, tapi beda dalam pengulasan. Good, bagus. Berikutnya Immanuel Mariano. Ini udah belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Punya Immanuel. Judulnya Statistical Science Applied to Sport. Nah, ini untuk olahraga ada juga perannya ya, menemukan bakat tersembunyi, mengantisipasi perilaku lawan, mengatasi hal klise dalam olahraga, peringkat tim top di olahraga, kemudian menilai kinerja, menjaga integritas dalam olahraga. Kelompoknya ada Leon, Iman, dan Junai. Keren ya, ternyata main olahraga juga strateginya bisa pakai statistika nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Julius Raka. Ini kelompoknya Raka. Statistik improves security and defense. Nah, menjaga kerahasiaan security, integritas dan ketersediaan informasi yang penting bagi negara. Yang pertama ada militer, kemudian ada perusahaan, ada privacy. Oke, nama anggotanya ada Dandi, Mika, dan Raka. Oke, good. Tentang keamanan, kemudian Christian Wibi, Statistic informs health policy. Sudah terbuka belum? Belum ya. Kok belum susah dibuka kelompok Wibi? Kenapa ini? Oh, tempat saya yang belum bisa dibuka ya. Coba kita lanjut dulu. Yohanes Rio. Rio tadi sudah ya, Rio. Monitor environment tadi sudah, Moses sudah. Paul. Paul sudah dibuka belum? Oh, sudah punya Paul. Punya suster sama punya Abi juga sudah. Berarti yang belum Christian Wibi nih. Kok nggak bisa dibuka ya, Wibi? Wibi? Wibi atau Franciscus atau Maria?
Coba pakai OpenWidth aja, Bu. Sepertinya karena saya klik berkali-kali. Apa ini? Settle. Ini yang monitor environment. Oh, yang tadi jadi ke close semua. Coba ya. OpenWidth apa? Adobe Acrobat kan? Oke, masih belum bisa. Punya saya malah ke close semua yang PDF. Ya udah, enggak apa-apa, nanti punya Wibi saya lihat lagi ya. Baik, Bu. Oke. Baik, kalau gitu tadi kita sudah melihat poster-poster yang sudah dilihat yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan materi hari ini tentang apa? Populasi dan sampel, Bu. Populasi dan sampel. Oke, tadi sudah membaca. Nah, sekarang sebelum saya tunjukkan PPT-nya, saya ingin tanya, populasi itu apa? Sekumpulan orang atau objek, Bu, yang akan diteliti. Pintar. Sekumpulan orang atau objek yang akan diteliti. Kalau sampel? Bagian dari populasi, Bu. Oke, bagian dari populasi. Nah, lalu Ya, Bu. Ya, gimana? Apakah populasi itu hanya orang? Loh, tadi kan disebutkan bahwa populasi itu adalah sekumpulan orang atau benda yang digunakan untuk penelitian. Jadi bisa benda, tidak harus orang, bisa barang ya. Kan penelitian banyak, misalnya kayak di bidang biologi, di bidang fisika, itu kan populasi yang diteliti bukan berupa orang, tapi juga bisa berupa benda. Demikian juga di informatika kan datanya macam-macam ya. Kemudian tadi sampel adalah bagian dari populasi, lalu bagaimana macam-macam teknik pengambilan sampel? Ada apa saja? Simple random sampling, Bu. Satu, simple random sampling. Dua, Systematic random sampling. sistematik. Tiga, Stratified random sampling, Bu. oke, stratified random sampling. Dan yang terakhir adalah? Yang terakhir itu Cluster, Bu. Cluster. Oke, cluster random sampling. Ini apa ya di chat? Ada apa ini? Alif sama Jason. Enggak, Bu, bercanda aja tuh, Bu. Saya tadi baru masuk juga, Bu. Gara-gara matlis di sini, Bu. Gangguan. Kayaknya ada orang gara-gara pelebaran jalan, Bu. Oke, baik. Kabelnya putus, Bu. Nah, akan saya tunjukkan di sini. Tadi sudah disebut ya oleh teman-teman, tadi sudah membaca dengan baik tentang populasi dan sampel. Yang pertama, apa itu populasi? Yang ditanyakan Abi kan, apakah harus orang? Nah, di sini kan pengertiannya adalah collection of all individuals or item. Jadi bisa orang, bisa barang, benda yang digunakan untuk penelitian, statistical study. Kemudian sampel itu apa? Part of population, bagian dari populasi yang akan diambil informasinya. Nah, di sini ilustrasinya, misalnya
Di sini ada titik-titik yang ini berupa populasi. Jadi ada banyak, kemudian dicupliki menjadi sampel. Nah, pertanyaannya, populasi itu harus sebesar apa? Ada ketentuannya enggak? Misalnya kalian kelas B ya, kalau di informatika ya. Kalau di mata kuliah statistik ini kan kelas B. Kelas B terdiri sekitar 35 ya, Pak Sah. 35 mahasiswa. Nah, terus 35 mahasiswa itu apakah menjadi sampel atau menjadi populasi menurut kalian? Populasi, Bu. Populasi, Bu. Kalau populasinya 35, sampelnya berapa? Gimana, Bu, pertanyaannya tadi, Bu? Gimana? Pertanyaannya gimana, Bu? Menurut saya sampel, Bu. Oke. Karena ini kan dibagi, Bu. 35 dari banyaknya semua siswa informatika. Oke. Saya ulangi ya pertanyaan saya. Kan kelas ini kelas B, statistik kelas B, terdiri dari misalnya 35 mahasiswa. Nah, pertanyaan saya, 35 ini adalah populasi atau sampel? Populasi, Bu. Sampel, Bu, sampel. Populasi. Bu. Populasi, Bu. Ada yang menjawab populasi, ada yang menjawab sampel. Populasi, Bu. Yang menjawab populasi alasannya kenapa? Karena nggak mau diteliti, Bu. Topiknya cuma di kelas B, Bu. Iya, Bu. Ya apa? Karena Topiknya tadi cuma di Ibu bilang kalau statistika kelas B kelas punya 35 siswa, Bu. Bukan dari informatika yang dibagi jadi kelas A, B, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau dari pertanyaan saya itu nggak jelas ya. Jawabannya apa populasi atau sampel, ya kan? Akan jelas Ya, Bu. kalau Tapi saya ingin menjelaskannya, Bu. Contohnya iya. gini, Bu ya. Ya, Misalnya ada banyak bola satu, Bu. Satunya di timur, satunya di barat, Bu. Mereka nggak bisa dikatakan populasi, Bu, kalau satu itu aja, Bu. Jadi mereka dinamakan populasi itu jika tetap populasi jika mereka tetap memiliki badak berjumlah satu. Jadi walaupun ini informatika berbeda kelas, Bu, kita masih dikatakan sampling, Bu, karena informatika kan banyak, Bu. Kita tuh contohnya nama kita tuh informatika. Jadi populasi kita tuh informatika. Kita dibagi ke kelas, berarti kita tuh sampel, Bu. Sudah dipindah-pindahkan. Kalau menurut saya sih gitu, Bu. jadi pertanyaan saya tadi sebenarnya tidak lengkap dan tidak bisa dijawab ya. Apakah itu populasi, apakah itu sampel. Tergantung misalnya akan bisa dijawab kalau keterangannya lengkap. Misalnya gini, saya akan melakukan penelitian. Penelitian saya itu judulnya adalah pengaruh durasi tidur mahasiswa informatika angkatan 2020 terhadap IPK. Jadi pengaruh lamanya tidur dengan IPK mahasiswa angkatan 2020. Berarti kalau seperti itu apa? Saya kan meneliti pengaruh mahasiswa, pengaruh jam tidur dengan IPK mahasiswa informatika angkatan 2020. Berarti populasinya adalah seluruh mahasiswa 2020. Informatika tahun 2020. 2020, Bu. Sampelnya siapa? Sampelnya IPK-nya, Bu. Beberapa kelas dari informatika, Bu. Oke. Sampelnya, nah tergantung tadi teknik pengambilan sampel saya nanti ya. Apakah random? Kalau random ya saya cupliki dari kelas itu bebas. Saya nggak peduli kelas A, B, C, D, E. Saya cupliki langsung. Saya nggak melihat kelasnya. Nah,
Tapi kalau saya nanti milih cluster sampling, nah yang saya acak nanti kelasnya. Jadi saya undi antara kelas A, B, C, D, atau E yang saya ambil untuk saya teliti. Gitu. Jadi kalau langsung ditanyakan kelas B ini populasi atau sampel seperti di awal tadi nggak bisa dijawab. Tapi kalau ada tadi awalan kasusnya apa, yang mau diteliti apa, nah itu baru bisa menentukan. Bisa nggak kalau tadi kan saya mau meneliti lama jam tidur angkatan 2020. Bisa nggak kalau semuanya saya ambil mahasiswa angkatan 2020? Bisa, Bu. Jadi saya nggak pakai nyuplii satu-satu, nyuplii beberapa enggak. Langsung semuanya saya pakai. Bisa Bu, tapi memakan waktu. Jadi kan tadi Tergantung Ibu populasinya sih. ya. Kalau Ibu mau bisa. Kalau saya mau bisa, iya. Tadi kan populasinya Iya, Bu. semua angkatan 2020. Kira-kira berapa jumlahnya? Kalau satu kelas sekitar 30-an, berarti kalikan 5 ya, 150-an ya? Iya, Bu. Iya, Bu. 4, 150 lebih, 160 mungkin ya. 160 tuh saya ambil semua. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Jadi nggak apa-apa. Itu namanya berarti sampel sekaligus, populasi sekaligus sebagai sampelnya. Jadi karena saya masih bisa mencakup 160 mahasiswa, tak kasih nanti tak sebar angket, kemudian kalau IPK nanti saya minta ke sekre misalnya, berarti bisa saya ambil semua. Tapi kebanyakan peneliti itu kan punya keterbatasan. Wah, kalau mengambil semua nih memakan waktu, memakan biaya, ya kan? Belum lagi nanti analisisnya misalnya. Nah, maka diperlukanlah sampel. Ini kebetulan kan populasinya hanya 160. Lah, kalau yang akan diteliti adalah seluruh mahasiswa di Sanata Dharma. Lah, itu kan sampai ribuan. Maka saya butuhnya sampel seperti itu. Oke. Nah, terus tadi sudah disebutkan beberapa teknik sampling, ada simple random. Dari katanya kelihatan ya, simple random. Random itu apa? Acak. Acak, Bu. Acak Bu. Acak ya. Oke, jadi diacak. Nah, kemudian systematic random. Acak juga, tapi sistematik. Kemudian stratified random sampling. Stratified itu dari kata apa? Rata, Bu. Strata ya. Rata, ya. Nah, kemudian cluster sampling, itu berarti kelas-kelasnya. Jadi yang kalian bisa mengingat dari asal katanya. Kalau simple random berarti acak sederhana. Systematic random berarti acak tapi sistematik. Kemudian stratified random, acak yang terstrata, stratified dari strata. Kemudian cluster itu kelas. Nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah simple random sampling. Namanya acak sederhana, berarti apa? We need a list of all cases in the population and a system of selection that will guarantee that every case has an equal chance of being chosen for the sample. Jadi kita butuh list semua data populasi sehingga menjamin bahwa setiap item atau setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk diambil jadi sampel. The selection process could be based on variety operation, for example, flipping coins, drawing dice, drawing number from a hat. Jadi untuk menyeleksi atau mengambilnya itu bisa macam-macam. Contoh sederhana pakai koin yang dilempar, atau dadu, atau dinomori satu-satu orangnya. Atau kok sekarang gampang banget, ada di Google pun bisa ya kita mengacak nomor gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah contoh sederhana. Populasinya adalah 15 orang. Nah, dibedakan warna itu jenis kelamin mungkin ya. Yang pink laki-laki, biru perempuan. Misalnya.
Nah, di sini diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 15. Dan tidak dibedakan di sini ya. Gendernya tidak laki-laki diberi nomor, perempuan diberi nomor. Nah, akan diambil 4 orang dari 15 orang itu untuk diteliti. Nah, cara mengambilnya gimana? Nah, karena ini simple random, acak sederhana, bisa kalian membuat undian di kertas misalnya, terus diambil. Oh, saya ambil, kayak ambil arisan gitu loh, tahu kan? Mas nggak tahu Bu. arisan kayaknya ya? Tahu Bu, Tahu, tahu. Bu. Oh, tahu. Ya, Oke. ikut mama saya. Oh, mamanya arisan, ya. Kan kalau ngambil satu Tahu. kertas, oh ternyata yang terpilih nomor 2. Terus ambil lagi yang terpilih 3, ambil lagi 10, dan ambil lagi 14. Jadi terpilihlah ini 3, 2, 10, dan 14. Jadi masing-masing orang di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil kan tadi gitu. Atau istilahnya kalau kita pakai bahasa matematika peluangnya sama. Kalau ini ada 15 orang, berarti peluang satu orang itu 1/15. Gitu. Tapi kalau ini coba kalau tadi populasinya adalah mahasiswa TI angkatan 2020 ada 160 orang. Terus kalian mau bikin undian 160 itu kan capek juga ya. Nah, sekarang untuk random acak atau untuk mengacak itu kan bisa dibantu aplikasi ya. Bahkan Google itu kalian tinggal cari random gitu udah muncul ya aplikasinya, tinggal di mau nomornya berapa, misal 1 sampai 100 ya udah diacak aja, diklik nanti langsung muncul nomor berapa. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, wah kok susah banget, masa harus bikin kertas gulungan 100 kan banyak banget gitu. Nah, karena tadi ada pengambilan itu maka dalam simple random sampling ada dua jenis, ada yang with replacement atau without replacement. Jadi kalau misalnya tadi ngambil arisan, ngambil sampel, nah kertas atau nomornya itu dikembalikan atau tidak. Kalau dikembalikan berarti namanya dengan pengembalian atau with replacement. Kalau tanpa dikembalikan lagi, kertasnya tadi nggak dimasukkan, berarti without replacement. Gitu. Kalau arisan itu without replacement ya. Kalau udah dapat dimasukin lagi nggak namanya? Enggak kan? Kalau dimasukin lagi seneng, ntar dapat terus ya. Tapi ini dalam hal populasi dan sampel. Gitu. Oke, untuk sampai sini dulu ada pertanyaan? Mungkin belum, Bu. Oke, belum. Lanjut. Berikutnya adalah systematic random sampling. Nah, namanya adalah sistematik acak tapi tersistem. Berarti ada polanya. Nah, yang ingat adalah ada polanya kalau sistematik. Contoh sederhana, di sini ada 12 orang. 12 orang itu akan diambil 4 untuk menjadi sampel. Nah, yang random, yang acak dalam hal ini adalah pemilihan pertama. Oke, kalau saya punya 12 orang, mau diambil 4 orang, berarti jaraknya berapa? Jarak pengambilannya berarti 12 dibagi 4. 3, Bu. Jadi karena tadi populasinya ada 12 orang, kemudian mau diambil 4, berarti harus dibagi 4. Sehingga diketemukan di sini jaraknya adalah 3. Karena jaraknya 3, pertama saya pilihnya yang yang pertama kali diambil itu acak. Nah, di sini terambillah nomor 3 secara acak. Oke, nomor 3. Nah, setelah 3 baru berikutnya berpola. Berpolanya gimana? Tambah ini. Tambah jaraknya itu 3. 3 tambah 3 berapa? 6. Baru 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Gitu.
Itulah kenapa ketemunya 3, 6, 9, 12. Boleh nggak kalau misalnya, kan tadi acaknya kebetulan depan sendiri 3. Kalau misalnya acaknya, oke sekarang milih. Deus milih. Angka pertama berapa? 4, Bu. Bebas. Oke, 4 ya. Kalau angka pertama 4, terus kita jarak 3 berarti berikutnya berapa, Deus? 7, 7. Terus 10. 10. Terus satu lagi? 13, tapi nggak ada. 13 tapi nggak ada. Terus gimana? Kan padahal butuhnya 4 kan? Nah, maka setelah sini kembali lagi ke depan. Jadi karena 13 nggak ada, artinya 1. 1. Jadi tetap dapatnya 4, yaitu 1, 4, 7, 10. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Bahkan misal mulainya dari 11 juga nggak apa-apa. Nanti harusnya berputar lagi gitu ya. Kembali lagi ke depan. Gitu. Itu namanya stratified. Sistematik, berpola. Jadi yang perlu ditentukan adalah jaraknya ini ya. Jaraknya berapa sih? Gitu. Dan lalu nanti ditambah dengan jaraknya itu. Oke. Ini ilustrasinya. Nah, penjelasannya bagaimana? Systematic random sampling. Ada beberapa langkah yang bisa digunakan. Step 1, divide the population by the sample size. Tadi ya, seperti yang saya lakukan adalah membagi banyaknya populasi dengan ukuran sampel. Tadi kan punya saya populasinya 12. Ukuran sampelnya 4, maka saya bagi hasilnya 3. And round the result down to the nearest whole number m. Nah, kebetulan punya saya tadi hasilnya bulat, yaitu 3. Tapi kan mungkin hasilnya koma-koma ya, kalau enggak pas. Jadi misalnya berapa? 15 mau dibagi 4. Ini kan kalau populasinya 12 bagi 4 pas. Kalau 15 bagi 4 berapa teman-teman? 3. Masih sisa 30 dibagi 4,7, ya kan? Halo? 75, oke. Nah, 375 dibulatkannya gimana? Jadi 4 atau 3? Jadi 4, Bu. 4, Bu. 4, Bu. Nah, sekarang kita lihat. And round the result down to the nearest whole number n. Nah, ternyata pembulatannya itu down, ke bawah. Round the result down. Jadi bukan dibulatkan ke atas, walaupun komanya di sini kan udah 75 kan di atas. Biasanya kan kalau pembulatan di atas 0,5, misalnya 0,6, pembulatannya ke atas ya. Kalau ini enggak, hasilnya selalu dibulatkan ke bawah. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena kalau ke atas bisa jadi kurang sampelnya. Jadi misalnya tadi 15 mau diambil 4, terus hasilnya kan 3,75. Kalian bulatkan menjadi 4 ya. Berarti nanti polanya bertambah 4 kan. Jadi kalau misalnya mulai dari 1, setelah 1 berapa? Tambah 4, 5 kan? Bisa bayangin nggak? Iya, Bu. Nah, misal subjek pertama 1, terus 5 karena tambah 4 lagi 9. 9 tambah 4 lagi 13. 13. Oh, terus 1 tambah 4, 5 tambah 4, 9 tambah 4, 13. Udah ya, udah dapat 4 sampel, ya kan? Nah, kebetulan ini bisa. Tapi bisa jadi nanti kalau nggak pas, kalau pembulatannya ke atas itu bisa kurang.
gitu. Jadi pembulatannya ke bawah. Kalau udah dapat sesuai dengan banyaknya sampel ya udah stop gitu. Bu, izin bertanya. Ya, Salik. Berarti tadi kalau dibulatkan ke bawah berarti jadinya 3,3 ya, Bu? 3,3. Kalau dibulatkan ke bawah? Ini. Iya, Bu. Yang 3,75 itu kalau dibulatkan ke bawah berarti jadinya 3. 3. Oh, 3 aja. Kalau dibulatkan ke atas kan 4. Bulat, bilangan bulat. Kalau dibulatkan ke bawah, ya Bu. Oh ya. 3. 3. Oh ya Bu, Jadi paham. Oh ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi dibulatkan itu maksudnya nggak ada komanya lagi, Sali. Menghilangkan koma maksudnya gitu. Oh iya Bu. Oke. Yuk lanjut. Lalu step 2, use a random number table or similar device to obtain the number K between 1 sampai M. Select for the sample those member of population that number K, K tambah M, K tambah 2M. Jadi seperti tadi, step pertama tadi menentukan jarak. Jadi jaraknya berapa nanti selisihnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan nomor pertama, bebas. Seperti tadi saya minta Jason, milihnya nomor berapa? Oh, 4. Setelah itu gimana? Berikutnya berarti 4 ditambah jaraknya itu tambah M. 4 tambah 3. Setelah itu tambah lagi 3, tambah 3, dan seterusnya. Itu namanya systematic random sampling. Itu ya. Nah, contoh lain, select from a complete list of the population. Contohnya di sini ada 10.000 case. Ada 10.000. It is perfectly possible that the first case you select will come from. Jadi bisa juga sistematik itu diambilnya dari depan dan dari belakang. Nah ini, it is perfectly possible, mungkin first case, kasus pertama itu dari depan, dari daftarnya itu dari depan, kemudian second from the back, yang kedua dari belakang. Jadi bolak-balik, yang pertama dari depan, yang kedua dari belakang, maju lagi ke depan, nomornya itu loh maksudnya, nomornya. Tapi itu kan agak ribet ya, apalagi kalau ada populasinya 10.000, bayangkan. Maka, to save the time, untuk menghemat waktu, peneliti sering menggunakan systematic sampling itu, tersistem. Jadi, only the first case is random. Hanya untuk pengambilan pertama yang random. Setelah itu baru berpola. Gitu. Contohnya di sini ada 10.000 orang sebagai populasi kan. Nah, akan diambil 200. Berarti jaraknya berapa? 10.000 dibagi 200, ada 50 jaraknya nanti. Nah, pertama diambil nomor berapa? Oh, pertama diambil nomor 13. Berarti berikutnya 13 tambah 50, nomor 63. Tambah lagi 50, 113. Dan seterusnya sampai nanti diperoleh 200 sampel. 200 orang yang menjadi sampel gitu. Nah, kalau berikutnya adalah stratified. Nah, stratified itu dari kata strata. Strata itu apa toh? Nama lainnya kalau bahasa Indonesianya? Strata. Tingkatan ya. Oke. Strata atau nama lainnya tingkatan. You first stratify or divide the population list into sublists according to some relevant trait and then sample from the sublist. Jadi, pertama yang harus dilakukan, kalian akan membagi populasi itu menjadi strata-strata atau tingkatan. If you select a number of case from each sublist proportion to number for that characters in population, the sample will be representative of the population. Jadi kalau kalian mengambilnya secara proporsional, jadi proporsional bukan sama ya, secara proporsional sesuai dengan karakteristik populasi, maka sampel tersebut akan mewakili representasi. Nah,
Proporsional itu yang seperti apa? Nah, proporsional itu tidak mesti sama persis. Jadi, pertama dibagi menjadi strata atau tingkatan dulu. Tingkatan itu bisa berdasarkan apa? Jadi tingkatan bisa maksudnya adalah tinggi, sedang, rendah. Tinggi, sedang, rendahnya apa? Oh, misalnya mau meneliti nilai ujian akhir suatu mata kuliah. Nah, itu bisa strata mahasiswa dibagi menjadi tingkatan. Oh, yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, tingginya itu berapa, sedang seberapa, rendah seberapa, tentu harus ada range atau jaraknya. Misalnya kan nilai tertinggi berapa? 100 yang mungkin dicapai. Nilai terendah yang mungkin dicapai berapa? 0 kan? Maka dari 0 sampai 100 itu dibagi jadi 3. Oh, bisa jadi dari 0 sampai 33 nilai itu sebagai kelompok rendah misalnya. Dari nilai 34 sampai 66 itu kelompok sedang. Di atas 67 sampai 100 itu berarti termasuk skornya tinggi misalnya. Nah, dikelompokkan berapa siswa yang dapat skor tinggi, yang dapat skor sedang, dapat skor rendah. Gitu. Apakah jumlahnya pasti sama kelompok yang tinggi, sedang, rendah tadi? Halo? Enggak, Bu. Enggak ya. Kalau nilai siswa itu kan enggak bisa ditebak ya. Bisa juga banyak yang nilainya tinggi, sedikit yang sedang, banyak juga yang rendah misalnya seperti itu. Nah, kalau yang contoh di sebelah kanan ini contoh yang stratanya sama. Misalnya saya kasih saya kasih ini kelompok A, B, C, dan D ya. Nah, dari strata A, B, C, D ini kebetulan jumlah anggota kelompoknya sama. Kelompok A itu 3, B 3, C 3, dan D 3. Maka kalau jumlah kelompoknya sama, pengambilannya juga sama. Dari setiap kelompok A, B, C, D diambil satu-satu. Nah, ini juga diacak nih. 1, 10, 12. Oh, terambil 10. Yang kelompok B terambil 2. Kelompok C terambil 8. Kelompok D terambil 5. Jadi sampelnya ini. Jadi pertama dikelompokkan. Kedua ditentukan setiap kelompok itu harus diambil berapa. Nah, baru diperoleh sampel. Nah, di sini langkah-langkahnya apa? Pertama, divide the population. Nah, menjadi subpopulation atau strata. From its stratum atau strata tadi, obtain a simple random sampling of size population to the size of the stratum. That is the sample size of the stratum equal to the total sample times the stratum size divided by population. Yang step ketiga, use the member obtained to in step 2 as a sample. Bingung nggak? Bingung ya? Oke. Dikit, Bu. Nah, misalnya di sini diberikan contoh yang stratanya nggak sama. Ada 2000 anggota populasi. Dibagi menjadi 4 strata. Jadi ini akan dibagi menjadi 4. Tapi karena tadi pembagiannya strata, maka ukurannya tidak selalu sama. Oke, misal dibagi 4 itu menjadi sangat tinggi, yang nilainya sangat tinggi. Anggap aja nilai gitu ya. Kemudian yang nilainya tinggi, kemudian ada nilainya rendah. Sedang ya. Misalnya yang ketiga itu sedang, yang keempat rendah. Nah, yang nilainya sangat tinggi itu ada 400 orang. Kemudian yang nilainya tinggi ada 600, yang nilainya sedang ada 800, yang nilainya rendah ada 200 orang. Lalu,
diminta menentukan 10 orang sebagai sampel. 10 orang sebagai sampel. Nah, caranya gimana? Apakah 10 itu diambil? Kalau dibagi rata kan 10 bagi 4, 2,5. Nanti 2,5 orang dari kelompok sangat tinggi, 2,5 dari tinggi. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tadi orang kan nggak bisa ya dibagi setengah-setengah. Oke, maka 10 orang itu harus diambil secara proporsional. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ini. Total sample size dikali size of strata, banyaknya anggota strata dibagi banyaknya anggota populasi. Contoh di kelas yang pertama, tadi kelas yang sangat tinggi. Berapa orang yang harus diambil dari kelas yang sangat tinggi? Berarti 10. 10 tadi apa? Banyaknya sampel yang diperlukan dikali 400. 400 tadi banyaknya orang di kelas pertama. Dibagi 2000 itu adalah banyaknya populasi. Nah, sama dengan 2. Oh, ternyata yang harus diambil dari kelas sangat tinggi itu ada 2 orang. Kemudian berikutnya, kalau kelas kedua yang isinya 600 harus diambil berapa? Oh, ternyata dengan rumus seperti ini tadi harus diambil 3. Kalau 800 orang harus diambil 4. Kalau 200 orang harus diambil 1. Itu adalah contohnya. Jadi proporsional. Mengambilnya otomatis sesuai dengan banyaknya tadi kelompok strata. Semakin banyak, jadi sampelnya juga agak banyak. Gitu. Ada pertanyaan yang ini stratified? Saya ada bertanya, Bu. Ya. Yang nomor sampelnya itu random, Bu? Yang tabel paling kanan. Dipilih random gitu. Iya. Jadi misalnya tadi kelompok 1 kan harus dipilih 2. 2 dari 400 orang. Nah, milihnya acak yang 2 itu siapa? Ketemu 166, 264. Tapi kan di sini sudah dikasih nomor kan. Oh, orangnya itu dikasih nomor 1 sampai 400. Dipilihnya, didapatnya 166 dan 264. Demikian juga kalau 3 orang dari nomor 401 sampai 1000. Oh, diperoleh nomor 454, 511, dan 620. Gitu. Jadi setelah kelas-kelasnya tadi, di dalam kelasnya diacak lagi, diambil. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Belum? Kita lanjutkan. Kalau cluster sampling gimana? Cluster itu hampir sama dengan stratified. Nah, hanya di sini adalah selecting group of case atau cluster rather than single cases. Jadi, kalau di stratified tadi kan dibagi kelas, kemudian ditentukan satu kelas itu akan diambil berapa, tapi secara acak orangnya diambil dari kelas itu kan. Sedangkan kalau cluster sampling, itu yang diacak adalah kelasnya. Jadi saya misalkan tadi yang gampang, angkatan 2020 TI itu ada kelas A, B, C, D, sampai E kan, A, B, C, D, E. Nah, yang diundi itu adalah kelasnya. Misalnya, saya ingin mengambil satu kelas saja, diundi dapatnya kelas B. Ya udah, semua kelas B itu sebagai sampel. Jadi yang diundi adalah kelasnya. Gitu. Nah, penentuan kelasnya itu kalau tadi strata pakai ini ya. Strata kan tingkatan. Jadi misalnya ada sedang, ada tinggi, sedang, rendah. Kalau klaster enggak. Iya. Nah, klaster itu bisa, klasternya sudah ada, seperti kalau kelas A, B, C, D, E, di TI, itu kan bukan saya yang menentukan kan, tapi dari prodi sudah ditentukan, kelas A itu NIM sekian sampai sekian, B sekian sampai sekian. Jadi, saya sebagai peneliti tidak menentukan kelasnya A, B, C, D, E itu siapa. Sudah ditentukan prodi, saya tinggal mengacak kelasnya, saya pilih kelas B, oh dapatnya ini. Gitu.
Jadi kadang kelasnya itu tidak ditentukan oleh peneliti, tapi karena sudah ada terbentuk dari sananya. Sananya itu tergantung, oh dari prodi. Atau misalnya, saya ingin meneliti sampelnya adalah salah satu provinsi di Indonesia. Di Indonesia ada berapa provinsi? Bu. Oke, 34 ya. Udah update nih. Yang provinsi terakhir apa? 35, Bu. 34 ya. Terakhir yang terbaru apa? Kalimantan Utara, Bu. Kalimantan Utara, Bu. Tanjung Tarakan. Selor. Oke, sip. Nah, dari 34 itu saya ingin mengambil satu provinsi. Ya, yang menentukan provinsi itu kan bukan saya kan. Tapi oleh pemerintah Indonesia sudah dibagi wilayah-wilayahnya gitu. Jadi tinggal saya mengacak misalnya provinsi mana yang diperoleh, dapatnya Jawa Tengah misal. Oh, berarti saya menelitinya se-Jawa Tengah misalnya seperti itu. Nah, kalau ini contohnya ya. Cluster population, ada kelompok-kelompok. Misalnya ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, diacak, diperoleh kelompok 5. Oh, berarti ini yang akan menjadi sampel, misalnya seperti itu. Nah, jadi caranya gimana? Kalau urut-urutannya pertama, bagi populasi menjadi grup atau klaster. Yang step pertama itu bisa sih, kalian yang bagi juga boleh. Atau sudah ada pembagiannya juga boleh. Kalau kalian yang bagi gimana? Ya nggak apa-apa, kalian bagi kelompok. Oh misalnya ini kelompok, kalau sekelas ini mau jadi klaster, bisa nggak teman-teman? Contoh pembagian klasternya dari apa? NIM. Dari NIM, boleh. NIM-nya mulai berapa kelas ini? NIM paling kecil berapa? Berapa? Yang paling kecil di sini NIM-nya berapa? Yang absen 1 siapa absen 1? Masuk lupa. Afridon Octabri ya? Fabiola. Yang pertama Fabiola. Nah, misalnya dari Ola, kemudian bertiga, lalu next lagi satu kelompok bertiga lagi, seperti itu. Baru yang diacak kelompoknya. Gitu. Tapi nggak harus urut juga sih, bebas. Klasternya selain NIM bisa juga dari apa? Tinggi badan, Bu. Oke, tinggi badan. Yang tinggi badannya 150 sampai 160 jadi klaster 1. 160 sampai 170 jadi klaster 2 misalnya kayak gitu. Terus dipilih antara 2. Kemudian sudah dibagi klaster. Nah, obtain a simple random sample of cluster tadi. Jadi yang di random adalah klasternya, yang diacak itu klasternya. Kemudian use all member of the cluster. Jadi gunakan semua member pada cluster tersebut. Itu adalah langkahnya. Nah, di sini juga saya memberikan contoh ada 300 rumah akan dijadikan sebagai responden. Akan diambil 100 orang sebagai sampel. 100 orang maksudnya 100 rumah ya. 300 rumah tersebut dibagi menjadi 6 klaster atau kelompok. Dinamakan kelompok A sampai F. Lalu kelompok A sampai F diundi dan diambil 2 kelompok. Ternyata diperoleh kelompok B dan E, maka B dan E akan menjadi sampel. Jadi misalnya tadi 300 rumah,
dibagi rumah blok A, B, C, D, E, F. Mau diambil 100, ya udah A, B, C, D, E, F aja yang diundi. Diperoleh B dan E. Misalnya seperti itu. Ada pertanyaan? Teman-teman? Oh, sudah habis materinya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ada. Pas, Bu. Pas. Kalau ditanya mana sih teknik yang paling efektif digunakan, apakah simple random, atau stratified, atau systematic, atau cluster? Jawabannya apa? Ya, paling efektif apa kira-kira? Cluster, Bu, menurut saya. Simple random, Bu. Oke. Menurut Mas Marcel, cluster. Kenapa, Marcel? Karena diambil dari kelompok-kelompok, Bu, jadi bukan dari perorangannya, Bu, atau objek. Jadi Menurut gampang. saya, Bu. Oh, menurut Ya, Bu. Lebih mudah, Bu. Kalau menurut Hilde, Yayu ya? Panggilannya Yayu? Yayu, Bu. Ya, menurut Yayu, kenapa? Kalau menurut saya pakai yang simple random, Bu. Soalnya kan simple, Bu, lebih efektif. Tinggal undi saja, Bu. Oke. Itu. Terima kasih. Ada yang punya jawaban lain? Oke, sementara 2 ya. Jadi ada yang menjawab cluster, ada yang menjawab simple. Nah, punya alasan masing-masing. Menurut Marcel, cluster tuh gampang ya. Udah pilih aja kelompoknya. Nanti semuanya juga ikut anggota kelompok. Oke. Menurut Yayu, yang gampang ya simple. Namanya juga simple kan gampang. Tinggal diambil-ambil gitu ya. Nggak salah, dua-duanya nggak salah. Karena apa? Karena efektifnya itu tergantung kebutuhan. Jadi kita nggak bisa bilang, oh nomor 1 simple itu paling efektif, oh cluster itu paling efektif. Nah, tergantung kebutuhan kita yang mau kita teliti apa gitu. Misalnya kalau tadi saya mau meneliti lamanya jam tidur mahasiswa hubungannya dengan IPK. Apakah kalau tidurnya semakin lama IPK-nya semakin tinggi atau tidurnya semakin sedikit IPK-nya semakin tinggi. Misalnya seperti itu. Nah, kalau saya mau melakukan penelitian seperti itu, kemudian saya memilih simple random, berarti kan saya harus mengambil acak gitu kan. Nah, maka itu akan cukup memakan waktu juga. Saya emang gampang tinggal nyuplai tadi pakai aplikasi, tinggal pilih nomor random ya. Tapi saya mencari NIM tersebut kan agak susah ya. Misalnya saya harus cari NIM 13, oh di kelas A kan. Kemudian NIM 35 di kelas B misalnya. Oh NIM 36 di kelas B lagi. Oh NIM 60 di kelas C misalnya. Nah, saya kan harus mendatangi kelas-kelas tersebut mencari si A, anak tersebut kan. Nah, itu walaupun cara pengambilannya simpel, tapi ternyata menghubungi orangnya agak susah. Kemudian demikian juga kalau pakai sistematik juga kelasnya beda-beda. Tapi kalau pakai klaster yang kasus saya tadi, oh saya acak dapatnya kelas B, ya udah saya tinggal masuk ke kelas B, semua saya kasih angka kelas B, itu lebih simpel. Kalau untuk kasus saya, kasus yang akan saya teliti, yang lebih efektif klaster misalnya. Demikian juga kalau kalian misal mau meneliti ke sekolah-sekolah itu kan sudah dibagi menjadi kelas-kelas ya. Kelas paralel, misalnya A, B, C, D. Kalian akan misalnya mengajar pembuatan poster. Nah, tadi pembuatan poster, ngajarin anak-anak bikin poster pakai aplikasi tertentu. Terus kalian ngambilnya anaknya secara random, dicuplei gitu. Terus diambil
pas jam tertentu, ayo nomor 1, 3, 10, 25 ikut saya kayak gitu. Sama pihak sekolah belum tentu boleh karena kan kalian ngambilnya apa ya, cuplik-cuplik gitu. Beda kalau yang diajak adalah kelasnya, saya dapat kelas A, saya izin ke kepala sekolah mau mengajar kelas A, bagaimana cara membuat poster misalnya kayak gitu. Oh iya, bisa karena yang diajak kelasnya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau di sekolah karena karena sudah peraturan dibagi menjadi kelas-kelas, maka penelitiannya di kelas. Tapi kalau misalnya kalian di luar jam sekolah, itu nggak apa-apa. Mau ambil yang sistematik, mau ngambil yang simple, nggak masalah. Tapi kalau melakukannya pas di jam sekolah, biasanya sekolah maunya yang diambil kelas apa, gitu, bukan siswanya siapa. Tuh, kalau ditanya berapa mana yang paling efektif ya tergantung kebutuhan kalian mau meneliti apa. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Belum ada? Oke, baik. Bu, Ya, Marcel. ingin bertanya Bu, kalau misalnya contohnya itu ke di rumah sakit, ada pasien di ruangan ICU, di ruangan gawat darurat, lalu diambil sampelnya, itu termasuk klaster ya Bu? Klaster random sampling. Oh, ada yang di ruang ICU, ada yang di Dan IGD, ya, Bu. ada yang di ruang mawar misalnya, ada yang ruang Iya, Bu. mawar, ruang Edelweiss. Nah, kan yang menentukan kelompok-kelompok itu siapa? Marcel atau pihak rumah sakit? Pihak rumah sakit lah, Bu. Pihak rumah sakit. Nah, berarti termasuk klaster. Tadi kan ciri-ciri klaster bisa juga yang menentukan dari sana sudah dikelompokkan. Jadi masuknya klaster. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi? Bu, saya mau nanya. Ya, Franciscus. Kalau untuk penerapan dalam machine learning atau pembelajaran mesin lebih dipakai yang di mana, Bu ya? Pembelajaran mesin itu yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Machine learning, Bu. Machine learning, deep learning, AI. Yang bisa belajar secara mandiri gitu, Bu. Yang bisa belajar secara mandiri? Maksudnya gimana? Saya masih belum paham pertanyaanmu. Sampel yang diambil tuh pakai yang mana, Bu? Metode dalam pengambilannya. Metode pengambilan sampel dalam hal ini penelitiannya seperti apa? Gimana ya? Kayak machine learning tuh bisa belajar sendiri gitu, Bu. Melalui kumpulan data yang dia peroleh. Nah, data yang diperoleh ini kan dalam jumlah besar ya, sehingga dia bisa mengerti. Tuh lebih tepat pakai yang mana? Maksudnya, Bu, gitu. Oh, datanya banyak banget. Terus lebih tepatnya pakai yang mana gitu ya? Ya, iya, Bu. Kalau mesin itu kan bisa diprogramkan. Bisa diprogram nggak pakai bahasa pemrograman gitu atau gimana? Iya, Bu, bisa diprogramkan. Kalau bisa diprogram ya bebas. Francisco bisa milih sampel, bisa milih yang sampel random, simple random, atau yang sistematik juga bisa. Berarti kan sistematik berpola. Oh, yang diambil data ke ini, ke ini, ke ini. Kemudian bisa juga pakai yang stratified. Kalau stratified harus di strata, dikasih tingkatan mana. Kalau cluster ya tinggal di kelompok-kelompok, ambil kelompoknya gitu. Tapi kalau sistem-sistem yang kayak ini biasanya simple random sih, acak sederhana. Gampang kan, tinggal ya udah pilih acak. Ambil berapa, ambil misalnya 100 dari 10.000 kayak gitu. Semuanya bisa diprogramkan kan, tapi mungkin kalau dari machine itu malah lebih ke simple random. Jadi acak sederhana. Gitu, Franz. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Bu, permisi mau tanya, Bu. Ya, Jason. Iya, kalau kita kan kalau misalnya ke rumah sakit kan diuji sampel darahnya, Bu. Lah itu berarti darah termasuk populasi dong, Bu. Kok ada sampelnya, berarti darah termasuk populasi, Bu. Oh, kalau misalnya apa gitu. Oh, coba Mas kita ambil dulu sampel darahnya gitu kan. Iya, Bu. Oh, dengar kata itu terus kamu berpikir ya berarti populasinya tuh darah gitu ya. Iya, Bu. Ya, betul. Populasinya itu adalah seluruh darah, semua volume darah dalam tubuhmu, Jason. Jadi kalau penasaran sebenarnya darah setiap orang tuh volumenya berapa, nanti dicari. Oh, misalnya darah orang itu volumenya 3 liter, misalnya ya. Saya juga belum pasti nih, nanti cari di Google ya. Misalnya darah setiap orang itu volumenya sekitar, misal orang dewasa sekitar 3 liter. Kemudian yang diambil berapa biasanya? Hitungan cc Berapa kan? mili, Bu? Misalnya yang diambil adalah 1 mililiter. Yaitu 1 mililiter itu memang sampel karena populasinya adalah 3 liter misalnya kayak gitu. Kalau diambil populasi ya darahmu diambil semua, nggak mungkin kan? Iya, Bu, meninggoy nanti, Bu. Ya, memang yang diambil sampel. Selain darah bisa juga kan kalau DNA pakai rambut. Yang diambil berapa? 1 helai aja. Rambutmu ada berapa helai? Ribu. Misalnya kayak gitu. Jadi kayak yang diambil darah, urin itu memang sampel. Kemudian misalnya rambut atau apa. Hanya sebagian kecil dari keseluruhan. Gitu ya. Jadi tadi kan memang tidak harus orang, bisa seluruh jumlah darah tadi, bisa rambut dan lain-lain. Tergantung apa yang mau diteliti. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ada? Oke, kalau belum ada, baik, materi hari ini sudah cukup tentang populasi, sampel, dan juga teknik pengambilan sampel. Maka pembelajaran kita lanjutkan minggu depan, besok Rabu. Silakan dipelajari tentang statistika deskriptif. Nah, kalian sudah punya bukunya kan? Silakan dibuka bukunya bagian statistika deskriptif. Apa saja di sana? Ada macam-macam skala, macam-macam data, kemudian cara penyajian data, ada yang menggunakan diagram lingkaran, ada diagram batang, ogive, histogram, seperti apa sih? Kemudian berikutnya lagi nanti ada ukuran pemusatan data, ada rata-rata, median, dan modus, lalu ukuran penyebaran data. Jadi silakan dipelajari lagi. Oke, terima kasih teman-teman untuk diskusi hari ini yang sangat menarik. Kita bertemu lagi minggu depan di hari Rabu, di hari yang sama. Oke, selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih. Ya. Siang, Bu.